Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bang Gowi. Dan pada video kali ini saya mau ngebahas perihal hasil pengujian cek kesehatan untuk pemberkasan PNS 100%. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya mau ngebahas perihal pemberkasan untuk pengusulan SK PNS 100% bagi teman-teman CPNS yang sudah menjalani masa selama hampir 1 tahun ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah selesai latsarnya, kemudian masanya sudah hampir mendekati 1 tahun, maka teman-teman akan dikoordinir oleh BKD di daerah masing-masing untuk melaksanakan yang namanya pemberkasan. Kita nanti melampirkan banyak hal, diantaranya SK CPNS, kemudian SPMT, kemudian STTP atau surat tanda tamat pelatihan latsar ya. Dan yang paling penting kita nanti akan melampirkan yang namanya surat uji hasil cek kesehatan. Nah, yang paling penting di sini adalah surat kesehatan, karena kalau kita sudah punya semua berkas termasuk STTP atau surat tanda tamat pelatihan di latsar, tetapi nanti ketika uji kesehatan kita dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka kita tidak bisa diusulkan untuk menjadi PNS secara 100%. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati nih di cek kesehatan ya. Nah, untuk cek kesehatan sendiri kita nanti check up-nya lebih banyak daripada yang CPNS waktu itu ya. Di sini kita lebih lengkap, mulai dari cek jantung, paru, kemudian THT mata, hidung, semuanya, telinga lengkap pokoknya. Nanti kita akan dikoordinir oleh BKD, kita akan dikoordinir biar kita tidak berjubel dengan pasien umum ya. Biasanya kita nanti dibagi bergelombang, jadi biar lebih enak, tidak antri banyak gitu. Dan kita nanti melaksanakannya untuk yang golongan 3 kita 2 hari, karena banyak sekali yang kita laksanakan untuk check up kesehatannya. Dan setelah udah selesai maka hasilnya akan keluar. Nah, hasilnya ini yang perlu saya bahas di sini ya. Hasilnya untuk cek kesehatan itu kita nanti akan mendapatkan suratnya. Kita akan mendapatkan satu surat yang untuk pengajuan berkas di pengusulan PNS 100% ya. Jadi nanti kita akan dapat 2 berkas kesehatan. Yang satu ini isinya cuma 1 surat aja yang saya tampilin di layar ini. Kemudian yang satunya itu banyak banget. Nah, yang banyak ini yang per item sesuai dengan yang kita cekkan itu untuk kita pribadi, untuk kita simpan untuk arsip pribadi aja. Tapi untuk yang satu berkas ini yang untuk pengusulan PNS nanti satu semacam kayak rangkuman hasil ya. Dan di sini ada ketentuan 5 kriteria, dan ini teman-teman harus wajib tahu dan biar nanti juga bisa menyiapkan gitu. Ada 5 kriteria mulai dari A, B, C, D, E ya. Untuk yang kriteria A ini dia dinyatakan memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya. Untuk yang kriteria B memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu. Untuk yang C dapat diterima dengan bersyarat untuk A atau B tersebut di atas. D untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan atau perawatan dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan atau perawatan atau ditolak untuk sementara. E tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil atau ditolak. Nah, yang perlu teman-teman hati-hati di sini adalah jangan sampai teman-teman nanti kategorinya berada di kategori D atau E. Kalau A, B, C ini masih aman. Jadi kalau A ini berarti teman-teman sehat dan normal secara penuh, jadi otomatis tidak mengganggu pekerjaan. Kalau yang B ini teman-teman sehat tapi ada beberapa penyakit yang membuat tidak bisa melakukan pekerjaan secara maksimal gitu. Jadi di sini tertulis memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu. Nah, tapi kalau B ini masih dibilang atau tergolong memenuhi syarat gitu. Jadi masih bisa diangkat sebagai PNS. Kemudian yang C ini dapat diterima dengan bersyarat untuk A atau B disebut di atas. Jadi yang C ini mungkin teman-teman punya penyakit yang sudah menaun gitu dan termasuk parah, tapi masih bisa diterima untuk sebagai persyaratan karena tidak mengganggu pekerjaan. Jadi masih bisa beraktivitas teman-teman gitu ya, walaupun ada penyakit yang bisa dibilang tidak biasa gitu. Nah, selama di poin A, B, C penilaiannya teman-teman nanti di cek kesehatan itu masih aman dan masih bisa diterima.
Mungkin biasanya yang di posisi B dan C nanti teman-teman akan mendapatkan resep dari dokter untuk beberapa obat untuk lebih menstabilkan tubuh, dan juga ada beberapa saran untuk makanan yang dihindari dan juga aktivitas yang perlu dihindari gitu. Kalau yang D ini berarti teman-teman mengalami sebuah penyakit yang sangat mengganggu pekerjaan. Biasanya ini berhubungan dengan penyakit dalam yang membuat teman-teman misal kayak jantungnya lemah, jadi nggak bisa bergerak terlalu lebih, nggak bisa beraktivitas terlalu banyak gitu ya, atau mungkin penyakit lain yang tentunya kalau ada di posisi yang D, maka teman-teman mau tidak mau harus melakukan yang namanya kontrol kesehatan terlebih dahulu. Jadi suratnya ini ditunda sementara atau ditolak sementara. Jadi melakukan kesehatan terlebih dahulu, nanti kalau udah selesai, udah melakukan check up, kemudian pengobatan, perawatan, nanti teman-teman akan diuji ulang untuk kesehatannya. Kalau teman-teman sudah naik di posisi A, B, atau C, maka teman-teman bisa diusulkan untuk SK PNS-nya. Tapi kalau tetap D, maka diuji ulang lagi gitu. Nah, kalau yang E ini, maka sudah otomatis ditolak, karena ini tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai PNS gitu. Kalau yang E ini biasanya dia berhubungan dengan mental. Jadi dia yang mentalnya tidak normal alias gila, ini otomatis akan ditolak karena jelas akan mengganggu pekerjaan, tidak bisa bekerja secara baik atau normal. Jadi ini yang wajib teman-teman tahu ya. Nanti yang dilampirkan cuma satu surat berkas ini yang berisi kesimpulan dari beberapa cek kesehatan yang sudah kita lakukan, dan untuk standar kategorinya adalah harus di standar A, B, atau C. Itu untuk kriteria yang memenuhi syarat. Nah, oke, jadi teman-teman yang mungkin belum melaksanakan cek kesehatan, saran dari saya sebelum melaksanakan, kalau udah ada kabar bakalan ada cek kesehatan, teman-teman harus dijaga kesehatannya. Jangan begadang, kopi dikurangi, rokok dikurangi, olahraga mungkin renang atau lari-lari gitu, makan yang cukup, istirahat yang cukup, agar nanti ketika teman-teman dicek kesehatannya itu dalam keadaan yang sangat prima dan normal gitu ya. Jadi khusus teman-teman yang biasanya sukanya begadang, ngerokok, ngopi, mungkin agak direm sebentar untuk persiapan cek kesehatan. Nanti kalau udah selesai ya silakan lanjut lagi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sebagai wawasan, agar nanti ketika cek kesehatan tidak bingung dan tidak nervous gitu ya, karena udah tahu bagaimana nanti hal-hal yang perlu dicapai dalam kategori kesehatannya. Terima kasih sudah nonton, kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.